mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian yang mengatakan, Aku mengasihi Yesus. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, mari tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan dengan menjadikan komitmen kita dari syair lagu ini bahwa tujuan hidup kita hanyalah menyenangkan Tuhan dan bukan menyenangkan siapa-siapa, tetapi Tuhan yang disenangkan atas hidup kita. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan ini kami bersyukur untuk waktu yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami kembali boleh ada dalam persekutuan ini, dan di dalamnya kami akan menikmati berkat Tuhan melalui pemberitaan firman.
Tuhan berkati kami semua, siapkan hati kami yang terbaik untuk mau menerima kebenaran-Mu. Dan tidak hanya sekedar menerima, tetapi kebenaran ini akan menjadi landasan kami untuk semakin kami bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Berkati hamba-Mu, supaya hamba dimampukan oleh Tuhan menyampaikan pesan Tuhan melalui kebenaran ini. Segala intimidasi kuasa kegelapan yang coba mengalihkan perhatian dan concern kami bersatu hati tolak tengking di dalam nama Yesus. Biarlah perhatian kami, fokus kami tetap tertuju kepada kebenaran-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk kembali. Saya sampaikan selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Dan puji Tuhan, hari ini kembali kita boleh menikmati minggu pertama di bulan ini, semua karena Tuhan. Kalau kita hitung banyak hal yang telah Tuhan buat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, waktu semalam saya pulang dari Serapo, kami pergi nonton orang tari di Serapo. Jadi sebelum jam 10 saya pulang ke rumah. Sampai di rumah Bapak Ibu Saudara, saya kayak orang mabuk, sempoyongan. Dan saya langsung baring. Saya berpikir mungkin ini kecapean atau apa. Saya tidur, paginya saya berharap hilang rasa sempoyongan itu, hilang rasa mabuk itu. Rupanya masih Bapak Ibu Saudara. Saya bangun dan kayak seperti di atas kapal yang diombang-ambingkan oleh badai. Saya berharap supaya saya segera sembuh. Kenapa? Karena yang saya pikirkan pelayanan hari ini. Waktu Mama Elis dan Elis pulang dari sekolah minggu, saya kasih tahu, saya bilang, "Yang kenapa kepala saya ini kok sakit?" Dia bilang, "Mungkin kamu kurang darah." Jadi saya pergi berobat di Tina tadi pagi, makanya agak telat tadi datang di gereja berobat. Diperiksa normal Bapak Ibu Saudara, darah saya 120/70. Saya tanya kenapa, mungkin kamu kecapean bilangnya. Puji Tuhan, saya mandi, waktu mandi saya bilang, dalam nama Yesus sembuh. Dalam nama Yesus sembuh, saya ucapkan dalam hati saya, dalam nama Yesus sembuh. Dan puji Tuhan, pagi hari ini Tuhan kembali boleh memberikan kesegaran dan kekuatan buat saya untuk bisa melayani Tuhan dalam pemberitaan firman pada pagi hari ini. Dan semua karena anugerah Tuhan. Karena itu saya katakan sama Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan saya secara pribadi, bahkan kita semua. Bapak Ibu Saudara, baiklah kita membuka firman Tuhan. Pada bulan ini kita akan berbicara khusus tentang iman. Pada bulan ini kita akan berbicara khusus tentang iman. Dan tentu Bapak Ibu Saudara, kita telah belajar banyak hal tentang iman. Karena tema iman ini sudah pernah disampaikan di sini. Dan ini akan kembali mengulang, mereview atau mengingatkan kita kembali tentang iman. Bapak Ibu Saudara, dalam kesempatan ini saya pun sangat tertarik ketika membicarakan tema iman ini. Pikiran saya langsung tertuju kepada seorang tokoh Alkitab yang sangat terkenal imannya, yaitu Abraham. Saya senang kalau membahas iman, maka saya senang tokoh Alkitab yang dibahas yaitu Abraham. Mari kita membuka Kejadian 22. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 18. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayat 18. Kita baca bagian ini secara bergiliran atau bergantian. Saya membaca ayat 1, Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan baca ayat 2. Kita bergantian hingga pada ayatnya yang ke-19. Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Saya mulai membaca ayatnya yang pertama.
Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul atau tema yaitu kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Ayat 2, 1, 2, 3. Keesokan harinya pagi-pagi, bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di atas mezbah itu, di atas kayu api. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Beersheba, dan Abraham tinggal di Beersheba. Puji Tuhan atas pembacaan firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Ini adalah salah satu ayat firman Tuhan yang sebagian besar orang sangat menyukai bagian ini. Bapak Ibu Saudara, dari pembacaan ini kita akan belajar tentang belajar dari iman Abraham. Ini tema kita. Belajar dari iman Abraham. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara tentang iman, maka iman itu adalah merupakan hal yang sangat penting
dalam iman Kristen. Iman adalah sesuatu yang amat sangat penting dalam iman Kristiani. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Mengapa iman adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan orang Kristen? Mengapa? Kalau kita melihat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, di sana Ibrani mendefinisikan iman merupakan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu sebabnya iman itu penting. Dari definisi Ibrani ini, Bapak Ibu Saudara, coba kita buka Ibrani 11 ya, supaya kita melihat bagian ini dengan jelas. Ibrani pasal 11 ayat 1. Kita baca, saya bacakan untuk kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Coba perhatikan, Ibrani memberikan definisi tentang iman. Ada dua. Yang pertama, penulis Ibrani mendefinisikan bahwa iman itu adalah dasar. Iman itu adalah dasar. Apa itu dasar, Bapak Ibu Saudara? Dasar adalah berbicara tentang fondasi. Apa itu fondasi? Fondasi berbicara tentang kekuatan sebuah bangunan. Jadi kalau kita misalnya bangun sebuah bangunan, maka kita harus melihat fondasi. Ada banyak orang yang membangun rumah mengabaikan kekuatan fondasi. Yang mereka lihat ketika sudah jadi dan di atasnya, wow keren jendelanya, wow keren atapnya, plesteran dan semua. Pertanyaan saya, pernahkah kita memperhatikan kekuatan fondasi? Mengapa itu perlu? Karena semegah apapun sebuah bangunan, sebagus apapun sebuah bangunan ketika dibangun, tetapi kalau fondasinya rapuh, maka yang di atas itu tidak berguna. Itu sebabnya fondasi sebuah bangunan, itu bicara tentang iman ya. Itu sebabnya Ibrani memberikan definisi iman adalah dasar. Maka fondasi kekristenan kita adalah terletak pada iman. Fondasi kekristenan kita terletak kepada iman itu sendiri. Kalau fondasi kita tidak kuat, kalau fondasi kita tidak benar, maka bangunan yang di atas itu juga ikut tidak benar. Bapak Ibu Saudara, kalau buat bangunan, kalau misalnya fondasinya tidak disiku dengan baik, maka di atas itu akan bengkok, Bapak Ibu Saudara. Benar ya para tukang-tukang ya. Kalau bapak-bapak membangun rumah, tarik boplang dan buat sikunya, kalau dari bawah sudah tidak disiku dengan bagus, maka di atas itu akan kelihatan bengkok, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena dari fondasinya tidak diatur dengan baik. Demikian dengan iman kita kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tidak kuat dari fondasinya, tidak benar dari fondasinya, dari dasarnya, maka doktrin kita di atas juga akan tidak benar. Kalau kita tertanam dengan baik, fondasi iman kita dengan baik, maka di atas juga akan baik. Akan baik. Ini yang dimaksud dengan iman. Itu definisi pertama yang diuraikan oleh penulis Ibrani. Yang kedua, definisi yang kedua, penulis Ibrani memberikan definisi bahwa iman itu adalah bukti kepercayaan kita kepada Tuhan. Perhatikan Ibrani pasal 11 ayat 1 lagi ya. Saya bacakan. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Yang pertama tadi adalah dasar. Yang kedua, iman itu berbicara tentang bukti. Ya, Bapak Ibu Saudara, kalau lihat orang di persidangan, maka hakim selalu memutuskan sebuah perkara itu berdasarkan bukti yang ada. Kalau tidak ada bukti, maka sebuah perkara itu biasanya susah untuk diputuskan. Bukti adalah sesuatu yang dilihat. Ya, bukti adalah sesuatu yang dilihat, yang dirasakan dan yang bersangkutan ada di situ ketika kejadian perkara itu terjadi.
Tapi menarik, Ibrani berkata begini, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Justru yang tidak kita lihat. Wah, bagaimana yang tidak kita lihat? Bukankah bukti itu sesuatu yang dilihat? Benar ya? Bukankah bukti itu sesuatu yang dilihat? Tapi Ibrani berkata, iman itu justru bukti yang tidak kita lihat. Ini agak bertentangan ya, bukan bertentangan, agak berbeda. Mohon maaf, bukan bertentangan, agak berbeda. Kalau orang di pengadilan melihat bukti itu harus selalu dilihat dengan mata. Misalnya ada sebuah perkara, misalnya Pak Juman diminta untuk jadi saksi. Maka salah satu pertanyaannya adalah, apakah Pak Juman melihat kejadian perkara itu atau tidak? Kalau dia melihat, maka itu bisa dijadikan bukti dalam persidangan. Tapi kalau dia tidak melihat, maka orang kejaksaan tidak akan percaya dengan kesaksian beliau karena dia tidak melihat, hanya dengar dari orang. Tetapi Ibrani berkata, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Apa maksudnya? Mengapa Ibrani memberikan definisi seperti ini? Bahwa rupanya Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dalam sepanjang perjanjian baru, khususnya di dalam 2 Korintus pasal 5, dikatakan begini. Paulus berkata begini dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7. Sebab 2 Korintus pasal 5 ayat 7 ya. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya. Perhatikan kalimat ini. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ada pernyataan karena percaya, bukan karena melihat. Apa maksudnya? Bapak Ibu Saudara, izinkan saya bertanya, apakah kita pernah melihat Tuhan? Dengan wujud yang nyata, oh Tuhan ada. Dengan melihat secara langsung, oh itu Tuhan. Seperti saya melihat Pak Demos, seperti saya melihat Pak Juman, Pak Lahang dan sebagainya. Apakah pernah kita melihat? Kalau kita berkata tidak, saya tidak pernah melihat. Lalu pertanyaan saya, mengapa engkau percaya kepada Tuhan yang tidak pernah engkau lihat? Nah, ini yang dimaksudkan dengan bukti. Iman itu adalah bukti kepercayaan kita sekalipun kita tidak pernah melihat Tuhan. Ini yang dimaksudkan oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 7 ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, beriman itu bukan didasarkan kepada apa yang kita lihat. Sekali lagi, beriman bukan didasarkan kepada apa yang kita lihat, tetapi beriman sangat ditentukan dengan ketergantungan kita kepada Tuhan. Sekalipun kita tidak pernah melihat Tuhan. Itulah yang disebut dengan iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk melihat bagaimana iman seorang Abraham. Ya. Bagaimana iman seorang Abraham. Dan saya mengajak kita untuk melihat bagian ini secara ayat per ayat, eksposisi ya, ekspositori. Kita melihat dan kita mulai dari ayat 1. Perhatikan ayat 1. Dikatakan begini. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Jadi konteks ini diawali dengan sebuah percakapan antara Allah dan Abraham. Ya, antara Allah dan Abraham. Ketika Allah berkata, Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi itu, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia. Ada percakapan antara Allah dan juga Abraham. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan memberikan keterangan begini. Dalam ayat 1. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah mencoba Abraham. Bapak Ibu Saudara, saya memeriksa kata mencoba yang terkandung dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 ini. Kata mencoba dari bahasa aslinya disebut nasa. Ya.
Dan kata ini Bapak Ibu Saudara, kata nasa ini memiliki dua pengertian, memiliki dua makna, atau kata ini dapat bermakna dua arti. Yang pertama, kata mencoba ini bisa diartikan sebagai menguji. Dan yang kedua, kata mencoba ini bisa diartikan mencoba itu sendiri. Dalam beberapa terjemahan Alkitab pun Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat terjemahan bahasa Inggris khususnya ya, dua kata ini pun diterjemahkan secara berbeda. Ya, kata nasa ya. Kata nasa yaitu kata mencoba dalam ayat 1. Misalnya kalau kita melihat terjemahan Alkitab NIV ya, kata mencoba ini dia terjemahkan kata menguji sebagai menguji. Kalau Bapak Ibu Saudara punya terjemahan Alkitab di HP, lalu klik terjemahan NIV, maka dia akan muncul kata menguji yang dipakai kata mencoba di dalam Alkitab yang kita pakai. Itu terjemahan NIV. Lalu King James Version dia menerjemahkan kata mencoba ini dengan kata mencobai itu sendiri. Ya. Jadi dua versi ini berbeda. Sekarang problemnya adalah Bapak Ibu Saudara, apakah kata nasa dalam konteks ini merujuk kepada mencoba atau menguji? Karena dua kata ini berbeda. Karena dua kata ini berbeda. Kalau kita merujuk kepada perjanjian baru, Tuhan Yesus berkata, aku tidak pernah mencobai engkau. Ya. Kalau kita merujuk dalam perjanjian baru, dia berkata, aku tidak pernah mencobai engkau. Sekarang persoalannya, problemnya adalah, apakah kata nasa yang dipakai dalam konteks Kejadian pasal 22, yang ketika dikatakan, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Allah mencoba Abraham. Apakah itu memang benar-benar kata yang dipakai adalah mencoba atau menguji? Ya. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan ketika melakukan, orang bilang studi kata ya, ketika melakukan studi kata tentang mencoba ini, rupanya untuk menempatkan kata nasa dalam sebuah konteks Alkitab, maka kita perlu melihat konteks Alkitab yang sedang kita bicarakan. Menurut seorang penafsir, dia berkata bahwa ada dua hal yang perlu diamati ketika menempatkan kata nasa dalam sebuah narasi Alkitab. Seorang penafsir yang bernama Tri Handoko berkata bahwa ada dua indikator untuk menempatkan kata nasa dalam sebuah narasi atau dalam sebuah cerita Alkitab. Yang pertama, jika konteks Alkitab mengarah kepada pengudusan, maka kata nasa akan diterjemahkan sebagai menguji. Ingat ini ya. Jika konteks Alkitab mengarah kepada pengudusan, konteks Alkitab secara keseluruhan maksudnya. Jika konteks itu berbicara tentang pengudusan, maka kata nasa itu akan diterjemahkan sebagai kata menguji. Yang kedua, jika konteks Alkitab mengarah kepada perbuatan dosa, maka kata nasa itu diterjemahkan sebagai mencobai. Mencoba. Ini dua indikator menurut seorang penafsir Tri Handoko untuk menempatkan kata nasa. Maka kita simpulkan Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini kita harus lihat konteksnya. Apakah konteks pembacaan ini merujuk kepada perbuatan dosa atau kepada pengudusan Abraham melalui pemanggilan dari Allah itu sendiri? Maka saya simpulkan bahwa kata nasa yang dipakai di sini lebih merujuk kepada kata menguji. Kalau dalam bahasa Inggris disebut tes, menguji. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berarti bahwa dalam konteks ini kata yang dipakai adalah menguji dan bukan mencobai. Allah sedang menguji iman Abraham. Apakah benar Abraham beriman sungguh kepada Allah atau tidak? Sekarang persoalannya adalah, mengapa Allah harus menguji iman Abraham? Itu problemnya. Mengapa Allah harus menguji iman Abraham? Bukankah Allah itu maha tahu? Benar ya? Bukankah Allah itu maha tahu? Mengapa dia harus menguji Abraham? Kalau dia menguji, kesannya dia nggak tahu apa yang sedang terjadi dengan iman Abraham. Tetapi mengapa dia menguji? Mengapa ia harus menguji iman Abraham? Ya.
Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan kata menguji, ya, menguji iman Abraham. Kata menguji dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu diberikan definisi itu percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu. Ya. Menguji, percobaan untuk mengetahui mutu sesuatu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenakan kata menguji ini kepada Allah, kalau Allah adalah Maha Tahu, Dia mengetahui segalanya. Apa yang akan terjadi sesudah dan sebelum Dia sudah tahu. Lalu pertanyaannya, mengapa Dia harus menguji Abraham? Kalau Dia sudah tahu iman Abraham itu seperti apa? Mengapa Dia harus menguji Abraham? Ya, bukankah Dia Allah yang Maha Tahu? Bapak Ibu Saudara, untuk menjelaskan ini saya memberikan contoh begini. Kalau Bapak Ibu Saudara seorang pengusaha yang punya karyawan yang kerja di kantor Bapak Ibu Saudara, dan kemudian Bapak Ibu Saudara menuliskan lowongan kerja misalnya di depan kantor bahwa kantor Bapak Ibu Saudara sedang membutuhkan karyawan. Lalu datanglah orang mendaftar untuk menjadi karyawan kantor di mana tempat Bapak Ibu Saudara bekerja. Pertanyaan saya, Bapak Ibu Saudara tidak akan mungkin tahu kejujuran dia, betul? Karena Bapak Ibu Saudara hanya melampirkan lowongan kerja dan Bapak Ibu Saudara tidak tahu pasti seperti apa karakter karyawan yang mendaftar. Maka salah satu jalan yang harus Bapak Ibu Saudara lakukan adalah membuat tes atau menguji karyawan itu. Benar ya? Karena sebelumnya Bapak Ibu tidak tahu apakah jujur atau tidak karyawan ini. Maka salah satu langkah yang Bapak Ibu Saudara lakukan adalah menguji karyawan itu. Apakah dia setia atau tidak. Ketika Bapak Ibu Saudara menguji, saya memberikan contoh sederhana begini. Bapak Ibu Saudara sebagai seorang bos mungkin menguji karyawan yang akan masuk. Bapak Ibu Saudara misalnya punya uang 10 juta, Bapak Ibu Saudara selipkan di atas meja kerja. Diselipkan di atas meja kerja, lalu Bapak Ibu Saudara keluar. Lalu suruh orang karyawan baru ini masuk membersihkan meja itu. Bapak Ibu Saudara tahu bahwa di situ ada uang 10 juta untuk menguji dia apakah dia orang yang setia atau tidak. Dari mana kita tahu bahwa dia adalah orang yang setia? Dari ketika dia tidak melakukan apa-apa di atas meja itu, betul ya? Sebelumnya kita tidak tahu bahwa dia adalah orang yang setia, tetapi setelah melakukan tindakan bahwa dia tidak mengambil uang itu, barulah kita tahu dia orang yang setia. Tetapi Allah Bapak Ibu Saudara tidak seperti itu. Tidak dalam konteks seperti itu. Waktu Allah menguji Abraham, Ia tahu apa yang akan dilakukan oleh Abraham. Bukan berarti Ia tidak tahu. Izinkan saya bertanya. Bapak Ibu Saudara pernah mengikuti ujian sekolah, benar ya? Baik dari dari TK, SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Mungkin kita semua pernah mengikuti ujian sekolah. Itu namanya tes, itu namanya ujian. Pertanyaan saya, apakah dosen, apakah guru-guru yang memberikan soal ujian itu mereka tidak tahu jawabannya? Tahu. Tahu Bapak Ibu Saudara. Seperti itulah Allah menguji Abraham. Bukan berarti dia tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Abraham. Tetapi yang melihat action Abraham. Tindakan Abraham dalam beriman. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Allah melihat action. Allah melihat tindakan Abraham. Bukan karena ia tidak tahu Abraham beriman atau tidak. Tetapi ia adalah Allah yang Maha Tahu, yang mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Abraham. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi hari ini, saya mengajak kita untuk melihat kesungguhan iman Abraham kepada Allah. Apa bukti bahwa Abraham beriman sungguh-sungguh kepada Allah? Mari kita lihat yang pertama. Ayat 2, ayat 10 sampai ayat 12. Saya akan bacakan. Ayat 2 firman Tuhan berbunyi demikian. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi,
yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan dikatakan kepadamu. Ayat 10 sampai 12 dikatakan begini. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Cukup sampai di situ. Saya simpulkan yang pertama, bukti kesungguhan iman Abraham kepada Allah. Yang pertama, Abraham berkorban yang terbaik bagi Allah. Abraham berkorban yang terbaik untuk Allah. Apa yang terbaik yang Abraham korbankan untuk Allah? Yang terbaik dari Abraham adalah, yang dia korbankan untuk Allah adalah anak tunggalnya dia berikan untuk Allah. Itu yang terbaik. Anak tunggalnya Bapak Ibu Saudara dipersembahkan untuk Allah. Kalau berbicara konteks dipersembahkan pada zaman itu berbeda ya. Kalau zaman kita sekarang persembahkan anak itu pendeta yang tumpan tangan dipersembahkan. Tapi kalau berbicara korban persembahan pada perjanjian lama itu harus disembelih. Disembelih, binatang dan sebagainya disembelih. Lalu ketika Allah meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya, itu tidak hanya sekedar ditumpang tangan oleh pendeta Bapak Ibu Saudara, tetapi harus disembelih. Disembelih. Ya. Saya mengajak kita untuk merasakan apa yang Abraham rasakan. Waktu Allah meminta anak tunggalnya untuk disembelih, dipersembahkan, saya mengajak kita merasakan seperti apa perasaan Abraham. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ya, perasaan seorang orang tua disembelih, dipersembahkan, seperti apa perasaannya. Tapi kalau kita melihat dalam konteks Alkitab, di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai 18 ini atau sampai 19 ini, kita tidak akan menemukan bahwa Abraham protes sama Tuhan. Kita tidak menemukan Abraham protes, oh Tuhan, kenapa harus anak tunggalku yang Tuhan minta untuk dipersembahkan? Abraham tidak komplain dengan Tuhan. Abraham tidak protes. Bapak Ibu Saudara, saya memikirkannya begini. Imajinasi saya begini, kalau Abraham punya anak lebih dari satu, mungkin bisa saja dia katakan, ini Tuhan ambil untuk Tuhan, terserah, karena masih ada yang lain. Tapi ini masalahnya Bapak Ibu Saudara, anak yang tunggal, satu-satunya. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang kedua, Tuhan Allah mengakui sendiri bahwa Abraham sangat mengasihi anak tunggalnya itu. Coba lihat ayat yang kedua. Tampilkan di slide kalau bisa ya. Firman-Nya, ini perkataan Tuhan Allah kepada Abraham. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Berarti satu. Yang kedua, selain tunggal, Tuhan Allah berkata, yang engkau kasihi. Perhatikan di dalam teksnya. Ishak adalah anak tunggal. Yang kedua, Ishak adalah anak yang sangat dikasihi oleh Abraham. Sangat dikasihi. Kalau kita mengasihi anak tunggal kita, sesuatu yang tunggal biasanya sangat dihargai dan dijaga, karena hanya satu. Lalu anak yang dikasihi biasanya itu selalu dilindungi dan dijaga. Sebisa mungkin orang tua menjaga dia supaya tidak terjadi kecelakaan buat anak tunggal kita itu. Sebisa mungkin. Tapi ketika Tuhan Allah meminta Abraham, persembahkanlah anak tunggal yang engkau kasihi itu. Saudara, saya sedang membayangkan Abraham secara manusia, Tuhan, kenapa harus anak tunggalku? Secara manusia ya, memang tidak ada diceritakan di sini, tidak ditulis. Tapi imajinasi saya mikirnya ke sana. Kenapa harus anak tunggal saya, Tuhan? Kenapa bukan yang lain? Kenapa bukan hartaku, Tuhan? Kenapa bukan kebunku, Tuhan? Kenapa harus anak tunggal saya, Tuhan? Implikasinya apa Bapak Ibu Saudara dalam kehidupan kita? Kadang untuk memberikan anak kita untuk melayani Tuhan, kadang kita berkata, nantilah, jangan untuk Tuhan deh ini. Ini dokter kah, tentara kah, polisi kah, angkatan laut kah? Nanti kalau yang terakhir, seperti khotbah Pak Sekretaris Daerah di sini ya, yang terakhir katanya, sisa-sisa
kemesraan orang tuanya, katanya beliau. Makanya dia dikasih untuk Tuhan. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nanti tunggu yang buta aja untuk Tuhan, yang timpang aja untuk Tuhan. Saudara, Abraham memberikan yang terbaik. Itu bukti iman Abraham. Yang terbaik adalah Abraham korbankan untuk Tuhan tanpa perhitungan dengan Tuhan. Itu bukti bahwa Abraham beriman. Ya. Abraham tidak perhitungan dengan Tuhan. Dan itu dilakukan oleh Abraham dengan kesungguhan hatinya. Abraham mengorbankan sesuatu yang berharga, yang tidak ternilai, yaitu anak tunggalnya, yang harus korbankan untuk Tuhan, untuk dipersembahkan dan diberikan kepada Tuhan. Abraham sangat mengasihi Ishak, tetapi ia rela mengorbankan Ishak untuk kepentingan Tuhan dan bukan untuk kepentingan pribadinya. Itu yang saya katakan tadi. Abraham punya hak menolak. Abraham punya hak menolak. Ketika Allah meminta anak tunggalnya itu, punya hak. Itu anak, ya. Tetapi dia melakukan itu untuk kepentingan Tuhan. Itu bukti iman Bapak Ibu Saudara. Dan bukan untuk kepentingan diri Abraham. Sama sekali bukan. Bapak Ibu Saudara, selain itu kita harus tahu bahwa Abraham dan Sarah istrinya bergumul sekian lama. Alkitab mencatat 25 tahun. Mereka bergumul untuk menghadirkan Ishak. Lalu tiba-tiba Tuhan Allah minta persembahkan Ishak itu. Mereka menanti janji Tuhan selama 25 tahun Bapak Ibu Saudara, untuk mendapatkan Ishak. Dan itu bukan rentan waktu yang pendek. Jangankan 25 tahun, kita menunggu sehari aja bosan. Benar ya? Apalagi 25 tahun. Kalau orang berjanji, Pak nanti saya ini ya bulan depan. Bulan depan tidak ditepati, bulan depan lagi. Tidak ditepati, bulan depan lagi. Sampai akhirnya kita bosan. Jangka waktu yang Abraham dan Sarah menanti janji Tuhan selama 25 tahun. Ketika Ishak lahir, Allah meminta untuk dipersembahkan. Apa enggak stres orang tua? Kalau kita lihat dalam kejadian ini Bapak Ibu Saudara, ini kejadian 22, dalam pasal 21 itu Ishak baru lahir. Dalam kejadian 21 ya, Ishak itu baru lahir. Ada selama kurang lebih 25 tahun Abraham dan Sarah menanti Ishak untuk lahir. Ketika Ishak lahir dalam pasal 21, dalam pasal 22 Allah meminta dia untuk dipersembahkan. Kemungkinan besar Abraham dan Sarah belum punya cukup banyak waktu untuk bisa puas dengan anak mereka. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Abraham memberikan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini iman Bapak Ibu Saudara. Ini iman. Bagaimana kalau seandainya hal ini terjadi dalam diri kita? Kalau seandainya kita ada dalam posisi Abraham, apa yang harus kita lakukan? Abraham bisa saja berkata, mohon maaf Tuhan, saya belum bisa memberikan anak tunggalku ini. Tolong minta yang lain Tuhan. Jangan Ishak ini, karena dia baru ada. Lama kami bergumul Tuhan, tolong jangan minta dia untuk dipersembahkan. Bisa Abraham berkata seperti itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang terjadi? Abraham melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya. Makanya saya mau berkata hari ini bahwa beriman Bapak Ibu Saudara, beriman kadang menuntut kita untuk mengorbankan yang terbaik bagi Tuhan. Itu beriman. Beriman Bapak Ibu Saudara kadang menuntut kita untuk mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan. Bukan yang tidak baik untuk Tuhan. Bukan yang sisa-sisa untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Itu beriman. Beriman kadang menuntut kita untuk mengorbankan yang terbaik untuk Tuhan.
Allah telah mengorbankan yang terbaik untuk saya dan saudara. Benar? Allah telah mengorbankan yang terbaik untuk saya dan saudara. Realisasi pengorbanan Allah adalah ketika dia mati di atas kayu salib. Darahnya tercurah untuk saya dan saudara. Dia memberikan yang terbaik. Dia tidak memberikan setengah-setengah untuk mengorbankan saya dan saudara dari dosa. Tidak memberikan setengah-setengah. Tidak memberikan seperempat. Tidak memberikan seperdua. Tetapi dia memberikan seutuhnya dirinya dikorbankan di atas kayu salib. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana respons kita untuk melihat pengorbanan yang terbaik dari Tuhan? Apakah kita memberikan yang tidak baik sebagai bukti bahwa kita adalah orang yang beriman? Karena itu Bapak Ibu Saudara, pada hari esok ada acara camp pria sejati. Mari berikan yang terbaik. Bapak-bapak berikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan basic dari camp pria sejati adalah pemulihan. Mari dalam kesempatan ini juga saya mengajak kita untuk sama-sama dipulihkan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang pertama tadi bahwa bukti dari kesungguhan iman Abraham. Yang pertama, Abraham memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, mari kita melihat di dalam ayatnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang kelima. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ayat 5 ini bagian terakhir ada kata sembahyang. Maka saya simpulkan poin yang kedua, bukti bahwa Abraham beriman sungguh kepada Allah. Abraham selalu meluangkan waktunya untuk menyembah Allah. Abraham selalu meluangkan waktunya untuk menyembah Allah. Ini bukti kedua bahwa Abraham beriman dengan sungguh kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat kata sembayang yang ada dalam teks ini ya, Kejadian 22 ayat 5 ini, kata sembayang ini diterjemahkan dari kata saukau, ya, saukau, yang dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai worship, menyembah. Jadi Abraham dalam bagian ini tidak hanya sekedar dia berdoa Bapak Ibu Saudara, tetapi dia menyembah Allah. Menarik dalam konteks ini Bapak Ibu Saudara, waktu perjalanan Abraham membawa Ishak yang akan dipersembahkan, secara manusia Abraham galau. Tetapi kita lihat dalam ayat 5 apa yang dilakukan oleh Abraham. Dalam kegalauannya itu Abraham menyempatkan dirinya untuk menyembah Allah. Abraham menyempatkan dirinya untuk menyembah Allah. Padahal dalam perjalanan itu dia sudah tahu bahwa Ishak ini akan dipersembahkan untuk Tuhan. Tapi lihat dalam ayat 5, dia menyempatkan dirinya untuk menyembah Allah, Bapak Ibu Saudara. Saya simpulkan bahwa berarti menyembah Allah tidak dalam situasi dan kondisi tertentu. Benar ya? Saya simpulkan bahwa menyembah Allah tidak hanya dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu. Oh, kalau hati kita enak, ayo datang menyembah. Kalau hati tidak enak, udahlah, enggak usah. Abraham, Bapak Ibu Saudara, dia tahu anak tunggalnya ini akan segera dipersembahkan, disembelih untuk Tuhan. Tapi sebelum itu terjadi, dia menyempatkan diri untuk sembahyang, menyembah Tuhan. Dia sudah mengorbankan yang terbaik. Dia sudah memberikan anak tunggalnya untuk Tuhan. Tetapi dia tetap harus berlutut di hadapan Tuhan. Itu bukti Abraham beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya. Itu bukti bahwa Abraham beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sekali lagi saya baca ayat 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini. Ini percakapan terjadi ketika mereka dalam perjalanan ya, menuju tempat di mana Tuhan siapkan untuk Ishak jadi dikorbankan.
Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini, dengan keledai ini aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Perhatikan kalimat ini, kami akan sembahyang. Kami akan sembahyang. Bapak Ibu Saudara, kata sembahyang ini sudah saya jelaskan tadi. Tidak hanya berbicara tentang dia berlutut dan berdoa, tapi rupanya diterjemahkan dari kata worship, menyembah. Ada pujian penyembahan di sana yang Abraham lakukan, berdoa dan menyembah Allah. Itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi bukti iman Abraham dengan sungguh-sungguh kepada Allah adalah selalu meluangkan waktunya untuk menyembah Allah. Pertanyaan saya, kalau waktu kita menyembah Allah itu kapan? Hari Minggu ya? Apakah kita punya mesbah keluarga, tempat di mana kita saling mendoakan anak-anak, mendoakan istri, mendoakan pekerjaan dan pelayanan kita? Itu yang harusnya menjadi karakter kita sebagai keluarga Kristen. Bahkan Abraham berkata bahwa di situ Abraham mendirikan mesbah. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9. Berapa kali Abraham mendirikan mesbah, tujuannya adalah supaya ia menyembah Tuhan bersama-sama dengan keluarganya. Itu mesbah keluarga yang Abraham bangun. Dan ketika Abraham membiasakan diri untuk membangun mesbah keluarga, rupanya itu terpola Bapak Ibu Saudara. Terpola dalam hidup Abraham, dan itu menjadi karakter Abraham. Bahkan sampai dia harus disuruh untuk mempersembahkan anak tunggalnya itu pun dia sempat menyempatkan diri untuk menyembah Tuhan. Itu bukti bahwa itu rupanya terpola. Bagaimana dengan kita? Apakah nanti hari Minggu baru ada penyembahan kita dengan Tuhan, hari lain ya udahlah kita buat ini buat itu dan sebagainya? Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ini bukti bahwa Abraham beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, ayat 12. Ayat 12 dikatakan begini, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Ini yang terakhir, perhatikan garis bawahi kata bahwa engkau takut akan Allah. Bukti yang ketiga bahwa Abraham adalah seorang yang beriman. Yang ketiga adalah kesungguhan iman Abraham dibuktikan dengan ketaatannya kepada Allah. Dibuktikan dengan ketaatannya kepada Allah. Bahwa engkau takut akan Allah. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata bahwa engkau takut akan Allah ini diterjemahkan seperti, sekarang aku tahu bahwa engkau hormat dan taat kepada Allah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau dalam terjemahan firman Allah yang hidup, kata ini diterjemahkan, karena aku tahu bahwa engkau mengutamakan Allah dalam hidupmu. Ini terjemahan firman Allah yang hidup. Karena engkau tahu bahwa engkau mengutamakan Allah dalam hidupmu. Memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya Abraham. Berbicara tentang ketaatan Abraham, maka kita tidak perlu meragukan lagi. Mengapa? Karena Abraham terbukti adalah orang yang sangat taat kepada Allah. 3 hal ini yang membuktikan bahwa Abraham beriman sungguh kepada Tuhan. Ya, bukti pertama, Abraham mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Bukti iman Abraham yang kedua adalah Abraham selalu meluangkan waktunya untuk menyembah Tuhan. Dan bukti yang ketiga, Abraham benar-benar taat di hadapan Tuhan. Sebagai kesimpulan khotbah kita, Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita tentang seorang pengusaha yang sukses di Amerika. Namanya adalah Horatio Spafford. Horatio Spafford adalah seorang pengacara yang sangat terkenal. Dia adalah seorang pengusaha dan kekayaannya sangat banyak. Ia dikenal di kalangan orang-orang pengusaha di Amerika Serikat. Dan Horatio Spafford adalah seorang yang sangat takut Tuhan. Ia punya begitu banyak usaha, ia punya begitu pekerjaan, bahkan dia adalah seorang yang memiliki pekerjaan pengacara.
dan dia memiliki 5 orang anak yang sangat dikasihinya. Horatio Spafford terkenal sebagai salah seorang penyumbang bagi pembangunan gereja di Amerika Serikat. Horatio Spafford adalah salah seorang pengusaha yang terkenal dengan ketaatannya kepada Tuhan. Dia seorang pengacara yang sangat taat dan setia kepada Tuhan. Horatio Spafford dan keluarga memiliki segalanya. Ia punya segalanya secara manusia. Punya banyak harta yang melimpah. Ya, punya banyak harta yang melimpah. Bapak Ibu Saudara, pada suatu ketika keluarga Horatio Spafford mengalami ujian yang sangat berat dalam keluarga mereka. Mengalami ujian yang sangat berat dalam keluarga mereka, di mana anak pertama mereka mengalami sakit keras, mengalami demam berdarah, dan pada akhirnya anak pertama mereka ini mengalami kematian. Tidak hanya itu saja Bapak Ibu Saudara, tempat di mana Horatio Spafford sedang menginvestasikan sebagian besar uangnya telah mengalami kebakaran. Rupanya Horatio Spafford ini punya usaha perumahan. Dia membangun perumahan, dan sebagian besar menurut literasi yang saya baca, sebagian besar harta Horatio Spafford diinvestasikan pada usaha pembangunan perumahan itu. Dan suatu ketika Bapak Ibu Saudara, perumahan itu mengalami kebakaran dan tidak ada satu unit pun tersisa. Semua habis, terbakar. Ini yang dialami oleh Horatio Spafford. Tapi ketika hal itu terjadi Bapak Ibu Saudara, Horatio Spafford ini tidak pernah patah semangatnya untuk mengiring Tuhan. Kemungkinan besar bisa saja dia mengeluh sama Tuhan, karena dia terkenal orang yang sangat baik, memberikan bantuan pelayanan kepada para hamba-hamba Tuhan, bahkan menjadi salah satu donatur pembangunan gereja di Amerika Serikat. Itulah Horatio Spafford. Dia tidak pernah mengeluh dengan semua yang terjadi. Pertama tadi anaknya telah mengalami kematian. Kedua, semua usahanya dan hampir sebagian besar kekayaannya diinvestasikan ke sana telah mengalami kebakaran. Secara manusia dia rugi. Suatu ketika Bapak Ibu Saudara, ketika hal itu terjadi, Horatio Spafford mengajak istri dan keempat anak. Dia mempunyai 5 anak, dan karena satu sudah meninggal, dia tinggal punya 4 anak. Dia mengajak istri dan keempat anaknya untuk pergi ke Eropa. Karena mereka di Amerika, mereka pergi ke Eropa karena kebetulan Horatio Spafford ini berteman dengan penginjil terkenal namanya D.L. Moody. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah melihat nama penginjil, dia adalah penginjil terkenal pada zaman itu. D.L. Moody adalah seorang sahabat dengan Horatio Spafford. Karena salah satu donatur pelayanan penginjilan yang dikerjakan oleh D.L. Moody adalah Horatio Spafford ini. Dan kebetulan ke Eropa, dia ingin berjumpa dengan sahabatnya ini, sekalian mau mengikuti KKR yang dilakukan oleh D.L. Moody. Ketika mereka jadwalkan tanggal pemberangkatan mereka, mereka sudah pesan tiket untuk berangkat menghadiri KKR itu. Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba Horatio Spafford membatalkan keberangkatan itu. Dia membatalkan keberangkatan itu karena ada salah satu pekerjaan yang harus dia selesaikan. Dan dia berpesan kepada istrinya dengan keempat anaknya, kalian pergi aja duluan, nanti saya menyusul. Terjadilah demikian, Horatio Spafford membatalkan perjalanan itu, tetapi istri dan keempat anaknya tetap melanjutkan. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika istri dan keempat anaknya menaiki kapal, menurut informasi katanya kapal itu adalah kapal yang sangat besar, yang sangat mewah. Mereka tumpangi untuk pergi ke Eropa. Di tengah laut Bapak Ibu Saudara, dalam perjalanan itu, kapal yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan. Kapal yang istri Horatio Spafford dan keempat anaknya tumpangi ini mengalami kecelakaan. Tiba-tiba ditabrak oleh kapal besi dari Inggris. Dan kapal di mana mereka tumpangi itu mengalami pecah terbelah. Hitungan 2 jam kapal itu tenggelam.
Bapak Ibu Saudara, itu di laut lepas. Apa yang terjadi? Yang selamat dari kelima keluarga Horatius Sparford hanya istrinya. Keempat anaknya mengalami kematian. Apa yang terjadi? Istrinya menelpon Horatius Sparford. Dan dia berkata, "Save alone. Saya sendiri yang selamat." Dia menelpon, "Saya sendiri yang selamat." Dan istrinya meminta supaya Horatius Sparford untuk menjemput dia. Ketika Horatius Sparford pergi menjemput istrinya, dalam perjalanan itu Bapak Ibu Saudara, kapten kapal yang ditumpangi oleh Horatio ini mengatakan dan memanggil Horatio, "Pak, disinilah kapal di mana istri dan anak-anakmu telah mengalami kecelakaan. Disinilah tempatnya mereka." Dan Horatius Sparford menawarkan kepada kapten kapal, "Tolong Pak, kalau bisa kita berhenti sebentar dan kita akan berdoa dan menyanyi di sini." Dan benar Bapak Ibu Saudara, mereka berhenti dan Horatius Sparford menyanyi, berdoa di situ. Tapi secara manusia dia tidak bisa menahan air matanya. Dia tidak bisa menahan air matanya karena melihat 4 orang anaknya telah tenggelam di situ. Dia mulai mengambil bolpen, dia mulai mengambil kertas untuk menuliskan sebuah syair. Dan dia berkata, "Kendati hidupku tentram dan senang, dan walau derita penuh engkau mengajarku bersaksi tegas, selamatlah, selamatlah jiwaku." Dan dia berkata, "Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis geram menyerbu Tuhanku, menilik anaknya, tetap selamatlah, selamatlah jiwaku." Itu yang ditulis oleh Horatius Sparford, yang terdapat dalam nyanyian kemenangan iman nomor 85. Disitulah dia menulis syairnya. Dia berkata, "Selamatlah jiwaku, selamatlah, selamatlah jiwaku." Saudara, itu bukan sesuatu hal yang mudah buat Horatius Sparford untuk menuliskan syair lagu yang melihat kecelakaan yang terjadi yang dialami oleh anaknya. Tapi dia tetap mampu berkata, "Selamat, selamatlah jiwaku." Itu syair lagu kemenangan iman yang hari ini kita nyanyikan di gereja kita. Penuh dengan perjuangan Horatius Sparford menuliskan syair lagu itu. Kiranya firman Tuhan dan sekaligus kesimpulan firman Tuhan ini akan menolong kita untuk terus bertumbuh dalam iman kita. Dalam situasi apapun, seperti Horatius Sparford, Bapak Ibu Saudara, bisa saja dia meninggalkan imannya kepada Tuhan, tapi dalam hal ini dia tetap menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan. Terima kasih, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran yang telah mengajarkan kami untuk kami beriman dengan sungguh. Terima kasih untuk pertolongan. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang telah Tuhan korbankan. Ajar kami untuk memaknai setiap kehidupan kami, untuk tetap menunjukkan kesetiaan kami beriman kepada Tuhan. Dan ajar kami iman kami tidak bergantung pada situasi dan kondisi apapun. Dalam situasi sulit apapun kami Tuhan, kami mau tetap beriman. Seperti anak Tuhan Horatius Sparford, pengalaman Abraham, Tuhan jadikan ini sebagai kebenaran yang akan menguatkan kami. Meteraikan kebenaran ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.